Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada semua peserta webinar atau meet and greet bersama Badiu Zaman Umar Humam, penulis dari buku Abiku Memang Beda. Gimana Kak Umar perasaannya hari ini? Senang. Senang ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rihan Nurjana. Saya biasa dipanggil Rihan atau Mbak Rihan ya Kak Umar ya. Jadi bisa dipanggil Mbak Rihan. Tadi saya udah sempet ngobrol sedikit lah sama Kak Umar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Nanti kita akan menginterogasi Kak Umar di sini. Sebenarnya siapa dia? Gimana dia bisa nulis buku ini setebal ini? Kita tanya semuanya, kita kulik habis di sini supaya kita semua tahu, dan insya Allah semoga aja adik-adik atau anak-anak dari kakak-kakak peserta bisa sama seperti Umar atau bahkan lebih baik lagi dan lebih baik lagi daripada ini. Amin, amin. Mungkin kita langsung aja Kak ya. Iya. Pertama saya mau tanya deh, atau ini dulu deh, Kak Umar perkenalkan diri deh. Kak Umar tuh siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Badiu Zaman Umar Humam, biasa dipanggil Umar. Aku lahir di Kudus dan sekarang menetap tinggal di Solo. Aku penulis Abiku Memang Beda. Oke, ada lagi? Sudah ya. Oke, ini Umar lahirnya di Kudus, di Jawa Tengah. Mungkin ada peserta yang dari Jawa Tengah. Mungkin bisa raise hand ya di Zoom-nya ya. Selanjutnya, oh iya, untuk kakak-kakak peserta webinar, kakak-kakak pemirsa, kalau mau tanya bisa juga langsung ditanyakan di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti saya akan terhubung di sini. Saya udah pegang gadget juga. Insya Allah kalau waktunya cukup, dan harusnya sih cukup ya, nanti kita bisa sampaikan juga, tanyakan langsung ke Kak Umar supaya rasa penasaran-penasaran yang muncul tuh nanti bisa tertuntaskan gitu. Tadi kan Kak Umar katanya lahirnya di Kudus, penulis buku Abiku Memang Beda. Kalau itu kayaknya semua peserta udah tahu nih ya. Iya. Boleh tahu nggak satu aja mungkin fakta tentang Umar? Ada nggak sesuatu yang orang tuh belum banyak yang tahu tentang Umar? Apa tuh? Ada. Jadi begini Mbak Rian. Gimana Kak Umar? Sejak kecil, aku itu dan keluarga sering berpindah ke rumah. Secara otomatis kan, karena sering pindah rumah, karena itu secara otomatis sering berpindah sekolah juga kan. Sejak kecil juga aku sering bermain-main dan juga sering melakukan perjalanan jauh, baik bersama adik maupun bersama keluarga. Iya. Nah, perjalanan jauh ini beberapa kota di Indonesia sudah pernah aku singgahi. Wow. Wah, kalau kota di Pulau Jawa ini insya Allah semuanya sudah. Masya Allah. Dan ada beberapa negara di luar negeri yang sudah aku singgahi. Nah, jadi begini Mbak Rian. Karena sering bertemu dengan lingkungan baru, masyarakat baru, dan orang baru, maka aku di sini jadi belajar bahwa untuk mengetahui karakter-karakter seseorang, untuk mengetahui karakter-karakter suatu masyarakat, untuk mengetahui karakter-karakter komunitas, untuk mengetahui karakter-karakter negara, karena selalu bertemu dengan lingkungan yang baru. Dan juga aku jauh lebih adaptif dengan lingkungan baru karena selalu bertemu dengan lingkungan baru. Nah, dari sinilah pola pikiranku terbuka untuk dalam menuliskan buku Abiku Memang Beda. Gitu ya. Iya. Jadi pindah-pindahnya Kak Umar tuh jadi nambah pengetahuan gitu ya. Iya, jadi betul. Sudut pandang yang bisa ditulis tambah banyak gitu. Iya. Pernah pindah kemana aja tuh Kak? Awalnya berarti di Kudus nih. Iya betul. Di Kudus dulu. Lalu ke Kebumen. Lalu ke Jogja. Jakarta. Itu aja udah beda-beda ya karakternya ya. Oke, gimana? Tuh fun fact tentang Umar. Kak Umar pindah-pindah rumah gitu. Terus ini Kak Umar. Jadi tuh saya kan juga dari Hak Sama Book ya. Saya pindah ke Sama Book. Saya tahu nih banyak yang request pengen ketemu, pengen ngobrol. Tapi ternyata ntar yang bisa cuma Abi misalnya. Kak Umar gak bisa ikut. Nah sebenarnya Kak Umar tuh lagi sibuk apa emang? Sekarang lagi kesibukan di pondok. Untuk menyelesaikan Al-Quran dan bisa berbahasa Arab. Wah, Masya Allah. Pondoknya itu bernama Aqsa Madinah, berada di daerah pegunungan, tadi dekat Tawangmangu, daerah Ngargoyoso. Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Berarti emang sejak kapan tuh Kak? Kan
sejak buku ini rilis kan Kak Umar udah susah tuh ketemunya sama pembaca. Emang sejak kapan di pondok itu? Sejak 7 bulan yang lalu kok nggak? Tepatnya 15 Juni. 15 Juni. Oh gitu. Terus mondok itu Kak Umar emang pengen atau diarahkan sama Abi mungkin atau sama Umi atau emang Kak Umar bilang sama Abi, iya aku mau mondok gitu. Jadi begini Mbak Ria. Gimana Kak Umar? Ini adalah hasil dari dialog antara aku dan abiku. Oke. Aku pernah bertanya kan di dialog itu aku bertanya kepada Abi, pendapat Abi mengenai pondok ini gimana? Katanya Abi, kan bagaimanapun juga Abi itu adalah guruku. Jadi seorang guru itu pasti sudah melewati fase-fase yang belum dilewati oleh seorang murid dan pasti lebih mengetahui betul gimana rintangan dan cara yang termurah, cara yang tercepat dan cara yang terbaik untuk mencapai harapan sang murid. Nah, aku bertanya kepada Abi, pendapat Abi mengenai pondok itu gimana? Abi bilang bahwa Abi berkata bahwa pondok itu adalah tempat yang pas untuk mempersiapkanmu di fase balik. Karena itu kan di pondok diajarkan menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran sendiri adalah petunjuk dari Allah untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Betul. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan oleh bahasa petunjuk Allah. Oke. Jadi itu alasannya kenapa Kak Umar mondok dan fokusnya Al-Quran dan bahasa Arab gitu. Iya. Udah sejauh mana tuh Kak belajar bahasa Arabnya? Udah lumayan. Lumayan lah ya. 7 bulan lah ya. Banyak. Oke. Berarti alasannya itu supaya Kak Umar bisa mempersiapkan fase balik gitu ya? Iya. Fase balik. Oke. Terus gimana ceritanya di pondok? Ada cerita yang seru mungkin yang bisa dibagi ke pemirsa? Ada. Apa tuh? Bahwa di sana itu muridnya 12 santri dan ada 2 syekh. Ada 2 syekh. Jadi muridnya lebih terfokuskan lagi untuk belajar 2 hal itu, yaitu Al-Quran dan bahasa Arab. Dan juga santrinya di situ itu berumur rata-rata 20 tahun. Jadi aku santri terkecil di sana. Dan juga aku jadi berpetualang bersama teman-teman besarku. Teman-teman besar, oke. Manggilnya apa? Om? Pak? Di situ Bang. Bang, Soalnya kan ada yang dari Riau, ada yang dari Samarinda. Iya. Indonesia. Oke. 12, syekhnya 2. Iya. Intensif ya berarti ya? Iya. Oke. Terus apa enaknya dari mondok? Ada nggak ketemu? Enak karena di situ benar-benar fokus dalam 2 hal, yaitu Al-Quran dan bahasa Arab. Nggak ada pelajaran lainnya seperti LKS, matematika, bahasa Arab itu nggak ada. Di situ benar-benar fokus terhadap 2 hal itu. Untuk mempelajari petunjuk Allah dan bahasa Arab. Kalau nggak enaknya aja deh, sebaliknya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, beneran? Iya, karena kan perjalanan itu aku nikmati. Kalau aku menikmati, itu akan berujung kepada kebahagiaan. Dan kalau aku nggak menikmati, itu malah berujung kepada kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu malah, itu kan tidak kebahagiaan. Jadi lebih baik aku menikmati daripada tidak. Berarti kuncinya ya emang diniatin untuk dinikmati gitu ya. Tuh kakak-kakak kalau mungkin ada yang mondok, ada yang mungkin bentar lagi tanggal-tanggal balik ke pondok. Biasanya kan saya juga dulu mondok nih ceritanya. Terus saya kalau balik ke pondok suka nangis gitu. Berarti kakak-kakak mungkin ada yang sama saya tuh Kak. Caranya adalah dinikmatin aja mondoknya gitu. Supaya dinikmatin prosesnya supaya nanti hasilnya juga bagus. Gitu. Oke, masuk. Terus kalau gitu ini deh. Ada nggak sesuatu yang Kak Umar itu baru tahu setelah masuk pondok? Jadi setelah, kan Kak Umar selama ini seringnya di rumah misalnya ya, di rumah. Nah terus ternyata masuk ke pondok nih, ada sesuatu, ternyata apa gitu? Ada. Apa tuh? Salah satunya itu bahwa kalau kita baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita nggak boleh asal ngomong sembarangan. Gimana tuh? Karena di bahasa Arab itu kosakatanya ada yang hampir mirip. Misal belakangnya H, ada yang H, ada yang H gitu. Di tengah-tengahnya hurufnya ada yang O, ada yang Tak. Yang harusnya To malah dibaca Tak. Itu bahaya, soalnya bahasa Arab itu tidak menyebut tidak arti. Apalagi ini kan petunjuk Allah. Kita membaca petunjuk Allah, masa beda arti kan bahaya sekali itu. Nah kalau kita mau membaca Al-Quran, kita harus fasih-fasihnya, harus benar membacanya. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sambil tiduran, harus benar fokus.
Oh, menarik ya. Gitu, jadi kalau kata Kak Umar, kalau misalnya baca Quran, setelah Kak Umar masuk pondok, Kak Umar tahu akhirnya bahwa ternyata baca Quran itu hati-hati, baik dari adabnya, baik dari penyebutannya ya kayak tadi penyebutannya dan segala macam. Oke. Next mungkin kita to the point karena hari ini kita mau bahas tentang dibalik penulisan buku merah ini, buku bergambar mobil warna merah juga. Jadi kenapa sih Kak awalnya kok bisa kepikiran atau tercetus untuk menuliskan buku ini? Awalnya itu kan Abi itu menyuruhku untuk menulis tentang Sirah Nabawiyah yang ada di Facebook. Oh, oke. Facebook. Awalnya itu kan dan beberapa buku udah lain. Nah, semakin berjalannya waktu kan berjalan terus Abi Abi suatu hari bilang kepadaku bahwa Kak, kamu harus lulus di SDA di Satya Laksana ini dengan membuat kitab. Nah, oleh karena itu setelah itu aku benar-benar mencatat nasihat-nasihat Abi dan aku buat cerita, lalu jadilah buku ini. Oh, gitu. Jadi ini isinya nasihat-nasihat Abi. Iya. Oh, pantesan tulisannya Abiku memang beda, nasihat Abiku untuk hidupku gitu ya. Iya, nasihat itu sering diberikan di mobil, di meja makan, lalu ketika olahraga. Oh, oke. Jadi awalnya Kak Umar itu sering dengerin nasihat Abi. Habis itu Kak Umar bukukan lah jadi buku ini ya. Iya. Terus saya kira tuh awalnya ya Kak Umar, saya kira buku ini tuh bakal yang ya udah cover merah ini aja gitu. Ternyata kok tahu-tahu dikasih tahu nih kalau ternyata ada lanjutannya gitu. Sekarang aja udah buka pemesanan kan ini juga. Nah, emang Kak Umar bikin berapa jilid? Awalnya itu sudah terjadi 3 jilid. Cuman karena atas permintaan Aksa Mabuk, ya atas permintaan Aksa Mabuk, jadi menjadi 7 jilid. Oke. Nah kan kalau menjadi 7 jilid kan berarti kan perbabnya harus lebih detail kan, harus lebih diperpanjang. Nah perpanjang itulah yang membuat waktu lama. Awalnya sudah jadi, tapi karena permintaan Aksa Mabuk sekali lagi harus diperpanjang. Berarti aslinya isi utamanya udah selesai? Iya sudah jadi. Cuman karena ada stretching itu tadi diperpanjang. Iya sama buku. Oh, berarti sekarang tinggal bagian ininya aja ya, perpanjangannya itu aja ya? Iya betul. Berapa lama tuh Kak nulis yang intinya deh yang 3 jilid itu? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu setengah tahun per jilid, maksudnya 1 jilid itu 3 jilid langsung. 3 jilid langsung. Iya. Berarti prosesnya emang 1,5 tahun. Iya, itu benar-benar lama. Iya, itu lama. Mantap, keren. Terus, tadi kan isinya dapat dari nasihat Abi tuh. Berarti kan nasihat Abi ada banyak banget ya. Terus, sebenarnya saya udah baca juga, ya iyalah, saya udah baca kan. Iya, pasti. Setelah saya baca itu, saya lihat banyak nasihat yang dia nggak populer gitu. Jadi emang nasihat ini saya baru temuin di sini gitu. Iya, betul. Menurut Kak Umar, kenapa Abi memberikan nasihat itu kepada Kak Umar? Apalagi Kak Umar kan umurnya masih sekarang 12 ya. Masih muda ya. Apalagi pas pemberian nasihat ini berarti kan sebelum usia 12 tuh. Kenapa nasihat-nasihat yang keren ini yang buat saya juga berdampak banget, bahkan saya usianya udah di kepala 2. Nah, kenapa tuh Kak? Tadi sedang mempersiapkan apa gitu mungkin? Buku Abiku yang beda ini aslinya adalah nasihat-nasihat Abiku kepada diriku untuk mempersiapkan fase balik. Mempersiapkan fase balik, oke. Fase balikku. Nah, fase balik itu ada 3. Yang pertama kecukupan akal, yang kedua fisik yang kuat, dan yang ketiga adalah memiliki jiwa yang tenang. Itulah kenapa di buku Abiku yang beda itu ada yang namanya bab jagalah Allah, ada yang namanya Preto Abiku, ada yang namanya pendidikan menurut Abiku, ada yang namanya bab makan menurut Abiku, rezeki tertinggi menurut Abiku, lalu uang menurut Abiku, kepemimpinan menurut Abiku, terus bahagia menurut Abiku, ketakutan menurut Abiku, dan masih banyak lagi. Dan nasihat itu untuk mempersiapkan fase balikku, untuk berkecukupan akal, memiliki fisik yang kuat dan jiwa yang tenang. Tadi berarti udah ada 2 poin persiapan menyiapkan fase balik ya masuk pondok. Berarti persiapan fase balik itu sesuatu yang krusial ya, karena persiapannya aja ada tadi nasihat setebal ini bahkan berjilid-jilid. Itu poin yang menarik buat saya untuk usia kepala 2 ini gitu. Terus tadi saya kepikiran juga kalau misalnya Kak Umar itu kan ini nasihat-nasihatnya Abi, berarti buku ini Kak Umar
menyalin nasihat Abi langsung Kak Umar tulis atau gimana tuh? Tergantung pada jilidnya sebenarnya. Oke. Sesuai cover di buku yang kita jilid pertama itu kan ada mobil loh. Mobil merah. Tapi kan mengetiknya itu di mobil. Nah kalau mau, aku punya 2 alat untuk mencatat, untuk membuat kitab, yaitu laptop dan perekam di HP. Laptop dan perekam. Oke. Ya. Nah kalau cover ini kan ada gambar mobil. Berarti kan aku sama Abi itu kan terjadinya begini karena perjalanan jauh. Di antara perjalanan jauh kan nggak mungkin kita diem gitu kan, pasti ada dialog. Nah itu aku catat. Atau kalau nggak bawa laptop aku rekam lewat HP. Tapi kalau bawa laptop langsung aku ketik. Langsung diketik. Nah, kalau jilid yang 2 itu kan gambarnya meja makan tuh. Sedangkan kamu sendiri itu ada aturan bahwa kita nggak boleh no book, no voice, no gadget. Benar-benar fokus untuk berdialog bersama. Nah karena itu aku nggak boleh membawa laptop untuk mengetik. Bagaimanapun juga, walaupun itu yang bagus, tapi kan aturan keluarga harus. Berarti kalau lagi di meja makan? Iya, di meja makan aku rekam. Kalau nggak ingat, lalu aku ketikkan kembali setelah makan. Kalau kepemimpinan, habis ini memberikannya pas olahraga dan di meja makan. Nah, kalau olahraga kan nggak mungkin bawa laptop lari gini jalan sambil gini enggak, masih sambil rekam kalau enggak ini baru setelah olahraga mandi lah diketik. Terus perasaan Kak Umar sendiri gimana sih nulis buku ini? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena bahagia itu pusatnya dari pikiran yang lurus. Nah, pikiran yang lurus itu akan berdampak perbuatan yang baik, yang benar. Perbuatan yang benar akan berdampak, hasilnya pasti akan menjadi kebaikan. Dan kebaikan itu pasti akan berujung kepada kebahagiaan. Dan misalnya kalau aku berada di logical fallacy, itu kan salah, pola pikirnya kan salah, anak pikirannya salah. Jelas nanti perbuatannya bakal salah. Dan kalau perbuatannya salah akan menghasilkan keburukan. Kalau keburukan menghasilkan kesengsaraan. Kesengsaraan itu ketidakbahagiaan. Jadi aku menulis buku Abiku ini untuk melatih agar pikiranku lurus, agar bahagia. Jadi Kak Umar itu menulis ini menjadi merasa bahagia, atau Kak Umar mengkondisikan supaya bahagia baru Kak Umar nulis? Bahagia. Yang mana nih? Ketika nulis jadi bahagia gitu? Dua-duanya ya? Oke. Berarti dipersiapkan, dan karena Kak Umar sejak awal udah bahagia ya, selama nulis ini bahagia. Iya. Harus bahagia, soalnya kalau nggak bahagia jadi nggak lurus tadi ya pikirannya ya. Iya. Harus lurus. Terus ada nggak bagian favorit dari yang Kak Umar tulis? Mungkin dari buku merah ini dulu, bagian paling favorit. Oh, buku merah ini ada. Apa tuh? Yang kedua namanya Credo Abiku. Oh ya. Aku tertarik dengan bab yang kedua ini, kenapa? Karena pertama Abi pernah bilang kepada aku tentang kredo ini. Pertamanya itu kan gini, ketika orang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai tujuan dia hidup di dunia ini, dia pasti akan diombang-ambingkan oleh agenda orang lain. Nah, disitulah aku mulai berpikir, benar juga kan? Aku kan dulu gitu juga, nggak ada agenda, orang lain ngajak, aku jadi ikut, karena nggak ada tujuan. Disitulah aku mulai menyimak kredo. Ternyata benar. Hidup penuh kegelapan jika tanpa harapan. Hidup penuh kegelapan. Maksudnya kita tidak akan punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan akan diombang-ambingkan oleh agenda orang lain. Setelah itu kalau hidup harapan tanpa ilmu itu sama aja kita berangan-angan. Nah, kita dilarang untuk berangan-angan oleh agama Islam. Gak boleh kan kita berkhayal. Jadi kalau kita udah berharap dan mempunyai tujuan, kita harus berilmu. Kita harus memiliki ilmu untuk mencapai tujuan itu. Setelah itu, sehabis ilmu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu tujuan itu, tapi kita tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, itu sama aja ilmu untuk ilmu. Ilmu untuk ilmu. Oke. Misal nih, aku diajari Abi itu cara masak nasi misal. Jadi diajari Umi.
Nah, aku diajari bagaimana masak nasi. Awalnya ambil dulu yang itunya, bundernya apa itu namanya? Wadahnya itu. Ya, wadahnya, lalu berasnya masukkan, takarannya, lalu cuci hingga 3 kali. Ukurnya takaran pakai jari, lalu masukkan dan pencet cook. Oke. Nah, tapi kalau aku tidak melakukannya, itu sama saja ilmu untuk ilmu. Karena percuma aku dapat ilmu itu, kalau nggak diamalkan. Iya. Betul. Jadi kalau sudah kita mendapatkan suatu ilmu yang berharga, maka kita harus segera laksanakan. Oke. Habis kerja, jika tanpa cinta sama aja kerja untuk kerja. Jadi untuk kerja ada lagi nih, apa tuh? Misal kayak seorang direktur, direktur CEO lah. CEO, oke. CEO aja ya. Iya boleh. CEO, nah dia itu kan kerja hanya untuk kerja, maksudnya dia kerja hanya untuk mencapai uang. Ya, berarti kan dia hanya memberikan, padahal cinta itu intinya itu memberi. Dia hanya mencintai bawahannya, itu memberikannya standarnya saja, gajinya. Jadi sesuai standar. Tapi tidak memberikan yang berlebih. Nah, jadi kalau direktur itu bekerja dengan cinta, maka dia akan memberikan bonus. Dia akan memberikan sesuatu yang lebih dari gaji gitu. Sekedar gaji gitu ya. Dan begitu kan perusahaannya kan semakin harmonis. Oke. Cinta itu seperti intinya adalah memberi. Nah, standarnya adalah memberi persembahan terbaik kepada yang dicintainya. Dan inti memberi adalah perhatian dan tanggung jawab. Jadi orang yang memperhatikan, orang yang bertanggung jawab, orang yang memperhatikan dan orang yang bertanggung jawab. Jadi orang yang mencintai, dia itu pasti akan memperhatikan dan bertanggung jawab. Ya misal kalau aku mencintai suatu makhluk, kayak misal kucing lah. Aku mencintai kucing ini, jadi aku selalu memperhatikannya. Dia sakit nggak? Dia butuh main nggak? Dia butuh makan nggak? Dia butuh tempat untuk berak nggak? Oke. Dan juga kalau dia sakit, tanggung jawab aku harus merawatnya, harus masukin ke dokternya, harus kasihkan yang ahlinya untuk mengurus kucing ini. Lah cinta. Nah, ujung dari itu adalah bertumbuh. Jadi kita hidup itu bertumbuh atas harapan, ilmu, kerja, dan cinta. Wah, menarik. Sebenarnya saya udah baca, tapi ketika diceritain ulang ternyata lebih ini ya, lebih kena, lebih jelas gitu. Jadi hidup itu adalah bertumbuh atas harapan, ilmu, kerja, dan cinta. Jangan sampai ilmu untuk ilmu saja, kerja untuk kerja saja gitu ya. Harus ada cinta juga. Oke, itu juga sebenarnya bagian favorit saya. Berarti terus kalau bagian ini deh, ada gak dari satu buku merah ini bagian yang paling menantang untuk Kak Umar tulis atau sulit, atau mungkin kalau dicek revisinya banyak mungkin atau gimana? Itu ada. Mana tuh? Yang mana? Logika di buku ini. Logika berarti masuk di bab 3 ya? Pendidikan. Iya betul. Oke. Kenapa tuh? Itu kalau aku seandainya salah sedikit saja, maka pembaca yang membaca buku ini alur pikirannya salah. Dan alur pikiran salah kembali lagi perbuatannya bisa salah. Dan perbuatan yang salah tidak benar, dia akan menghasilkan keburukan. Dan keburukan akan menghasilkan kesengsaraan, tidak kebahagiaan. Karena itu benar-benar aku harus fokus terhadap ini. Dan benar-benar untuk memperhatikan, memperbaiki apa ada yang salah enggak. Ini juga bagian yang paling direvisi oleh Abi. Oh gitu. Bagian logika itu ya? Iya. Karena kalau misalnya salah, nanti enggak, ya salah gitu logika yang baca gitu ya. Nah, mungkin Kak Umar mau minum? Sebelum saya lanjutin, saya ingatkan kembali kepada kakak-kakak peserta, adik-adik, atau mbak-mbak, mas-mas peserta yang ikut di sesi meet and greet ini. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan di kolom chat Zoom-nya, atau bisa raise hand nanti supaya langsung ditangani oleh admin atau moderator yang sudah standby gitu ya. Selanjutnya, soalnya saya pertanyaannya masih lumayan banyak nih. Kak Umar siap ya? Siap, Masya Allah. Lanjut nih, saya mau tanya soal gini Kak, kondisinya gini. Misalnya, saya ini kan juga bukan orang yang kuat-kuat banget baca buku ya. Misalnya, ada orang, dia itu gak terlalu kuat baca buku, atau dia itu mungkin ya emang belum suka aja gitu untuk baca buku. Nah, kalau misalnya dia tahu nih, ini misalnya buku ini muncul terus misalnya, dia jadi penasaran, kan ini buku apaan sih?
kok banyak yang ngomongin, kok banyak yang baca gitu. Terus dia pengen baca sedikit aja, karena dia penasaran. Ada nggak bagian yang akan Kak Umar rekomendasikan untuk orang ini baca di awal? Ada. Yang mana? Bab kredo juga. Kredo itu tadi ya? Malah kalau dia membaca buku, dia mengerti bahwa dia harus berharap, harus mempunyai harapan, harus mempunyai impian, agar dia tidak diombang-ambingkan oleh agenda orang lain. Dan coba kalau diperhatikan, orang yang bertumbuh itu adalah pasti dia memupuk harapan. Yeah. Dan orang yang sebaliknya, orang yang nggak bertumbuh, dia nggak memupuk harapan. Jadi harapan itu penting sebenarnya. Nah, kalau dia membaca kredo, harapan, dia harus memberi harapan. Misal kalau dia mempunyai harapan, dia harus mencari ilmu untuk mencapai harapan itu. Setelah mencari ilmu, dia harus mengamalkan ilmu itu atau kerja dengan ilmu itu. Lalu dia harus memiliki cinta agar lebih harmonis, dan harmonis kan berujung kepada kebahagiaan. Sehabis itu dia akan memberi, dia mengetahui standar memberi. Standarnya adalah memberi persembahan terbaik kepada yang dicintainya. Dan inti memberi adalah perhatian dan tanggung jawab. Misal kalau dia mencintai, dia akan mengetahui bahwa dia harus perhatian dan tanggung jawab. Karena tugas perhatian dan tugas tanggung jawab itu susah sekali. Benar-benar harus fokus. Sehabis itu ujungnya adalah pertumbuhan. Ya, dia bisa bertumbuh tumbuh atas harapan, ilmu, kerja, dan cinta. Saya selaku pembaca juga sepakat ya. Saya juga setuju. Menurut saya itu bagian paling apa ya? Bisa dibilang paling mencerahkan mungkin kalau misalnya kayak di kartun-kartun tuh ting gitu ada lampu yang nyala, nah itu tuh pas saya baca bagian itu. Nah terus kalau secara apa lagi ya? Atau ini deh, saya mau tanya ke penulisannya deh. Balik lagi ke tadi Kak Umar bilang sebelum Kak Umar nulis buku ini kan Kak Umar nulis di Facebook. Yes. Tentang siroh-siroh itu tuh. Ya, emang Kak Umar suka siroh? Iya. Suka siroh? Suka baca buku siroh? Suka. Kenapa? Karena siroh itu menjelaskan sejarah Rasulullah SAW. Beliau dari usia 0, dari nasab-nasab beliau, dari cerita sebelum beliau hingga selesai, hingga beliau wafat 0 hingga 63 tahun. Beliau itu yang patut kita teladani dan kita contoh. Nah, ini saya ingin share sedikit tentang sirah Nabawi. Boleh, silahkan. Coba kalau kita perhatikan jumlah halaman yang menceritakan ketika Rasulullah SAW berusia 0 hingga 40 tahun itu lebih sedikit dibandingkan jumlah halaman ketika Rasulullah SAW berusia 40 hingga 63 tahun. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa Rasulullah semakin umurnya meningkat, semakin 40 ke atas, semakin 50 ke atas, 60 tahun ke atas, semakin bertumbuh, semakin berkarya, banyak semakin turun. Nah ini hikmah, salah satu hikmah yang ada di sirah Nabawiyah. Dan ini patut kita contohkan bahwa kita semakin tua bukan semakin tidur-tiduran, semakin malas, malah semakin pasrah sama Allah karena undang-undang mau tua mau meninggal gitu kan. Jadi harus itu bertumbuh, semakin tua harus semakin berkarya, nggak boleh semakin menurun. Wah, bahkan untuk saya yang berusia 20 aja, hikmah ini ngena loh buat saya. Iya ya, berarti semakin mendewasa, semakin usianya bertambah tuh harusnya justru makin berkarya ya, makin aktif lah gitu. Dan karena juga di sirah Nabawiyah ada sebuah kaidah yang ingin terangkan. Bahwa sesuatu yang kita akan lakukan maupun yang akan kita tinggalkan itu kita harus berdampak baik, itu harus kita pikirkan. Apakah itu bertambah baik ataukah bertambah buruk? Nah kalau bertambah buruk, kalau bertambah baik, nah itu harus kita pikirkan lagi. Apakah dampak itu mengenai sebanyak mungkin orang? Setelah itu, kalau sudah dipastikan akan mengenai sebanyak mungkin orang, coba pastikan lagi seberapa lama dampak itu bertahan lama. Rasulullah begitu, Rasulullah SAW. Beliau apapun yang beliau lakukan maupun yang beliau tinggalkan pasti kebaikan. Dan kebaikannya mengenai sebanyak mungkin orang kan, seluruh dunia malah ya. Sedunia. Dan bertahan lama kan. Sekarang kita masih menikmati agama Islam, masih ada ajaran beliau, masih ada sunnah beliau, masih ada hadis beliau. Nah, betul. Tadi kembali lagi bahwa kalau
kita ingin melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka kita harus cek dulu apakah itu kebaikan atau keburukan. Kalau sudah kebaikan, maka kita juga harus cek dulu apakah mengenai sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin makhluk hidup. Kalau sudah mengenai sebanyak mungkin makhluk hidup, kita juga harus cek lagi bahwa apakah dampak itu akan bertahan lama atau tidak. Lama atau tidak. Oke. Jadi awalnya dia apakah dia berdampak positif dulu, berdampak baik dulu, terus dampaknya seberapa besar? Betul. Setelah seberapa besar, seberapa lama dampak itu? Iya. Wah, Masya Allah itu juga. Wah, ini kena juga nih. Jadi kalau ngelakuin sesuatu, nggak asal ngelakuin sesuatu gitu ya. Iya. Karya nggak asal karya gitu. Oke, terus kenapa Kak Umar mau menuliskan itu di Facebook? Atau menuliskan nasihat-nasihat itu, menuliskan siroh-siroh yang Kak Umar udah baca. Kenapa Kak Umar mau menulis? Apakah menulis itu menurut Kak Umar penting mungkin? Atau gimana? Awalnya itu kan cara belajar. Awalnya itu kan aku ini di sini ingin jelasin dulu cara belajarku bersama Abi. Boleh, silakan. Yang pertama adalah aku disuruh Abi untuk membaca buku Sirah Nabawiyah dan atau buku yang buku tentang bisnis atau buku yang lainnya selain sirah, selain sejarah. Lalu disuruh untuk membuat mind map dan disuruh untuk presentasi. Itu cara mendidiknya. Itu kepada aku cara belajarku. Nah, karena kan Eman kan habis presentasi itu kan kalau sering lupa atau ingin membaca lagi kan harus lihat mind mapnya lagi kan harus. Kalau misal lupa. Nah makanya itu Abi bilang bahwa Kak buatlah tulisan di Facebook agar kamu lebih mudah untuk melihatnya. Dari mind map hanya dibuat untuk menjadi tulisan yang panjang dan ada hikmahnya. Nah, dengan begitu di lain waktu aku bisa membaca tulisan itu kapanpun. Terus kalau Kak Umar pas lagi presentasi itu boleh baca nggak? Mind mapnya mungkin boleh dipegang? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti baca terus dipetakan ya di mind map. Mind mapnya harus Abi yang megang, harus lihat terus aku yang presentasi. Oke. Terus kalau misalnya presentasinya kurang gitu, diulang apa gimana? Ulang. Abi itu keras. Abi itu keras ya. Jadi kalau kayak gitu harus benar-benar ulang kalau benar-benar nggak paham. Jadi harus ulang. Jadi presentasi itu adalah tolak ukur Kak Umar udah paham belum memainkan. Iya betul. Kalau belum paham diulang, berulang. Tapi kalau udah paham lanjut. Jadi itu cara belajar di SD Satya Laksana ya tadi ya? Di SD Satya Laksana. Lulusnya adalah dengan membuat kitab ini. Gitu. Terus kalau menulis itu sendiri, menurut Kak Umar, kalau tadi kan Kak Umar cara belajarnya tuh. Menulis itu sendiri menurut Kak Umar penting gak sih? Maksudnya kalau misalnya ternyata penting, mungkin nanti bisa saya misalnya karena menurut saya menulis itu penting setelah Kak Umar jelaskan, mungkin saya perlu untuk mulai menulis atau gimana? Sangat penting. Kenapa? Karena menulis itu adalah salah satu tradisi seorang intelektual. Boleh selain tradisi berdiskusi tentang hal besar yang ada di dunia ini, tapi juga harus tradisi menulis. Jadi seorang intelektual itu harus bisa menulis. Jadi itu ya, karena menulis itu adalah karena dengan menulis pikiran yang ada di alur pikirannya, pola pikirannya itu akan tertuang 100% di tulisan itu. Dan misal kalau dia sedang alur pikirannya lagi nggak benar, lalu dia membaca itu akhirnya bisa kembali lagi. Karena 100% alur pikirannya tuang di tulisan. Jadi dengan dia menulis itu ketahuan gitu ya kondisi alur pikirannya gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya setelah ini saya memutuskan saya perlu menulis nih karena ternyata saya perlu menuangkan apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah, gimana sih Kak langkah-langkahnya? Caranya deh supaya Kak Umar bisa nulis, mungkin Kak Umar ada tipsnya mungkin? Ada. 3. Ada 3. Oke. Kenapa ketawa? Oke. Jadi gimana langkah-langkahnya? Karena mungkin saya setelah ini akan mulai nulis juga walaupun entah kapan bisa menjadi
Tuh, Masya Allah inilah gitu. Seenggaknya saya bisa mulai nulis. Ada nggak sih tipsnya kalau saya mau mulai? Ada. Gimana tuh? Yang pertama adalah teko di dalam air, teh di dalam teko yang dituangkan ke cangkir. Apa tuh? Yang kedua, sama-sama. Oke. Yang kedua adalah ya, kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Yang ketiga adalah berlatih, terus berlatih hingga 10.000 jam. Wah, berlatih hingga 10.000 jam. Oke. Yang pertama. Gimana tuh tadi? Siapa yang pertama? Teko ya? Iya. Apa tuh? Teh di dalam teko yang dituangkan ke cangkir. Itu maksudnya adalah misal kalau kita tuangkan teh itu di dalam teko, tuangkan ke cangkir. Nah, tekonya sudah habis, terus ingin menuangkan, apa yang ingin dituangkan? Kalau tehnya sudah habis, nggak ada. Nah, di pikiran kita juga harus gitu. Kita harus mengisi terus menerus ilmu pengetahuan berupa kosakata yang besar ke dalam otak kita untuk dituangkan ke tulisan itu. Nah, berarti kan kita harus memiliki banyak ilmu pengetahuan yang berupa kosakata itu kan. Betul. Nah, gimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang berupa kosakata besar itu? Oke. Nah, itu berada di dua pusat ilmu. Dua pusat ilmu, apa aja tuh? Yaitu guru dan buku. Guru dan buku. Nah, dari satu-satu ya. Kalau guru, Adi menjelaskan kepadaku bahwa kamu harus merantau ke seluruh dunia ini, harus mengelilingi dunia ini untuk mencari guru terbaik. Guru terbaik. Karena gurumu itu bukan cuma di sini. Gurumu itu bukan cuma Abito. Masih banyak guru lain yang ilmunya lebih jauh tinggi dibandingkan Abimu. Hanya setelah lulus pondok, nanti Abi menyuruhku untuk mencari guru-guru di luar sana. Berarti setelah ini akan rantau lagi nih? Iya. Insya Allah ya. Oke, terus kalau yang buku? Mungkin? Enggak. Oh, masih ada nih yang guru? Oh iya, oke. Kita itu ada satu, Abi pernah menasihati kepadaku bahwa kalau kamu mencari guru, carilah guru yang benar. Carilah guru yang sesuai dengan makomnya. Apa tuh Kak makom? Level. Nah, dengan levelnya, gimana tuh? Abi itu menjelaskanku begini. Jadi begini Mbak ya. Gimana kau Mbak? Biar lebih pada iya. Gimana? Jadi begini Mbak ya. Baik. Bahwa Abi sering mengisyaratkan bahwa ketika kamu memiliki omset 100 juta, lalu kamu ingin mencapai 1 miliar, maka belajarlah dari orang yang sudah omsetnya 5 miliar, kalau enggak 10 miliar. Nah, iya. Terus Kak. Kenapa? Karena guru-guru itu yang sudah mencapai 5 miliar, sudah mencapai 10 miliar, dia itu sudah melewati berdarah-darah dari 100 juta hingga 5 miliar itu. Benar-benar bersusah payah. Dia mengetahui betul cara terbaik, cara termurah, cara tercepat. Dan dia mengetahui garis tercepat. Apa tuh? Oh, the trap. Dia mengetahui di mana trap berada. Jebakan-jebakan berada. Jadi kita harus mencari guru yang sesuai dengan makomnya. Kalau kita mencari guru yang sama dengan levelnya kita, misal aku mau 1 miliar, omsetku lagi 100 juta, sama dengan 100 juta, sepintar-pintarnya dia itu yang dia ucapkan nggak mungkin terjamin benar. Terjamin benar ya. Karena kan dia juga belum pernah melewati itu. Itu hanya ada di bayangannya dia saja. Jadi belum tentu valid ya, belum tentu. Iya, belum benar. Walaupun sepintar-pintarnya tetap belum. Jadi kita harus mencari guru yang makomnya lebih dari yang mau kita tuju itu gitu ya. Oke. Dan guru itu dia memiliki banyak ilmu pengetahuan yang berupa kosakata besar itu. Nah, jadi kita bisa mengambil kosakata besar itu dari guru ini untuk kita tuliskan tuangkan ke cangkir, tuangkan ke buku. Oke. Agar menjadi ada bahan
bahan pembicaraan di buku. Itu tadi kalau dari yang guru ya. Kalau yang sumber ilmu kedua tuh, yang buku, gimana tuh Kak? Buku itu, kalau di sini aku ingin jelasinnya adab dulu dari buku. Oke, adab. Sebenarnya buku itu begini Mbak Ria. Gimana Kak Umar? Ada buku itu adalah, coba kalau misal aku duduk di sini, abiku di samping Mbak Rian, di tempat Mbak Rian misalnya. Okay. Lalu kan nggak mungkin kan Abi memberikan nasihat aku sambil pikiran, sambil baca buku ini, sambil main-main gini, nggak mungkin kan? Iya, sopan ya. Iya. Nah, aku pasti akan memperhatikan memperhatikan dan mendengarkan, fokus untuk mendapatkan nasihat Abi. Sama dengan buku. Kita itu nggak boleh, buku itu bedanya sama guru apa? Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa ngomong. Ya itu kan benda mati. Nah dia cuma bisa menuliskan teks saja. Makanya kita harus menghormati buku juga. Baca nggak sambil tiduran, nggak sambil lari, nggak sambil main, nggak sambil nonton, nggak sambil dengerin musik kan. Ya nggak fokus. Benar-benar fokus. Ini lalu baca buku, lalu fokus untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Berarti kita memposisikan buku tuh seolah-olah kita sedang menghadap guru gitu ya? Iya. Wah. Terus juga buku itu itu kan berisi kosakata kan. Kosakata, ilmu pengetahuan berupa kosakata besar. Iya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa mengambil dari situ kosakata yang kita akan tuangkan ke cangkir itu, ke buku. Berarti juga, tapi kalau dari situ berarti kita perlu hati-hati juga ya ngisi teko kita gitu. Iya. Jadi ilmu pengetahuan kita nggak boleh sembarangan masukin ilmu pengetahuan yang nggak benar. Harus benar-benar dijaga. Kita harus mencari ilmu pengetahuan yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang nggak dibutuhkan. Kalau kita masukin pasir, nanti yang ketuang ke cangkir pasir ikut gitu ya. Oh iya. Oke, benar. Terus kalau yang kedua tadi, habis yang pertama kan kosakata ya, anaknya mengisi tekonya gitu, Terus yang kedua tadi? Memiliki pemikiran yang berbeda. Gimana tuh Kak? Gimana caranya mungkin? Jadi begini Mbak Ria. Gimana Kak Umar? Kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Misal, kan tadi kan udah dapat kosakata dari guru-guru. Kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Misal kalau orang ditanya apa itu ketakutan, coba Mbak Ria. Ketakutan itu merinding. Kan kebanyakan orang bilangnya merinding. Masa kita tuliskan ke buku kita ketakutan itu merinding. Ketika kosakata sedikit sama pula pengertiannya kan. Iya oke. Kalau sama gitu untuk apa kita tulis? Oh iya. Terus gimana dong? Makanya kita harus memiliki pemahaman yang berbeda tentang ketakutan. Misal kalau dibuka buku yang berbeda, ketakutan itu adalah pengetahuan tentang seseorang tentang sesuatu itu tidaklah genap, hanya setengahnya saja. Setengahnya lagi adalah daya imajinasi. Makanya kalau di kuburan kan pengetahuan kita tentang kematian, tentang kuburan, tentang alam gaib belum, baru setengah kan. Iya. Emang Mbak Rian pernah dah meninggalkan belum kan? Kan kita nggak tahu juga, sama-sama nggak tahu apa yang akan terjadi ketika sudah mati nanti meninggal. Nah itu setengah, pokoknya setengahnya lagi imajinasi. Oh tiba-tiba di kuburan muncul ada manusia yang keluar, tiba-tiba ada kelelawar jadi manusia gitu. Di darah tiba-tiba ada jenazah jasad yang loncat-loncat ini. Itu hanya imajinasi kita. Oh jadi kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu sepenuhnya gitu. Iya. Jadi contoh-contoh kayak gini itu bisa kita masukkan ke buku kita untuk sebagai biar pembaca yang membaca buku kita itu melihat pembaca yang membaca buku kita itu selalu menemukan hal baru, bukan hal yang udah dia ketahui. Nggak mungkin. Ngapain ya? Iya. terus. Misal contoh lain kayak bahagia. Iya. Kalau kita memiliki pengertian apa itu bahagia coba? Bahagia itu adalah kondisi, saya berusaha nih jadinya. Bahagia adalah kondisi di mana
Saya merasa Senang. bunga. Saya merasa senang. Intinya Udah titik. berarti bahagia itu senang. Itu merasa senang gitu kan. Nah itu pemahaman kebanyakan orang. Nah, kita harus memiliki pemahaman yang berbeda dengan itu. Kalau di buku-buku yang berbeda juga ada, tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Dan aku tajib. Bahagia. Jadi bahagia itu berasal dari pikiran yang lurus. Kalau pikiran yang lurus, maka akan menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, tindakan yang baik itu akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan itu pasti akan berujung kebahagiaan dan kesengsaraan. Itulah bahagia. Jadi untuk menuju ke bahagia itu berawal dari lurusnya pikiran yang lurus. Jadi saya nanti nggak nulis bahagia itu senang lah, saya tulis lah yang tadi. Tapi nanti orang nulis yang udah pernah dibaca lagi, udah saya berusaha lagi nanti. Terus ada lagi mungkin gimana tips dan triknya lah tentang nulis itu. Tadi kan pertama mengisi teko supaya siap untuk dituang ke cangkir dari sumber ilmu yaitu guru dan buku. Kemudian yang kedua tadi memiliki pandangan yang berbeda dari orang kebanyakan. Terus ada lagi? Ada. Jadi setelah kita sudah memiliki kosakata yang cukup banyak di otak kita, kalau perumpamaan teh tadi ya, misal berarti di teko kita itu sudah banyak sekali kan, udah banyak teh, terus tehnya juga beda jenis dibanding kebanyakan kan, ini teh beda balap, ada teh dari luar negeri kan beda, ada tinggal cara untuk tinggal kita menuangkan ke cangkir atau gelas. Berarti misal kalau kita di otak kita sudah penuh dengan ilmu pengetahuan, sudah penuh dengan pemikiran yang berbeda, tinggal kita tuangkan saja ke tulisannya. Itu tuangkannya caranya adalah dengan kita harus berlatih hingga 10.000 jam. Saya ulangi. Mau berlatih. Kita harus berlatih hingga 10.000 jam. Saya ulangi lagi. Sebenarnya kita harus berlatih hingga 10.000 jam. Alhamdulillah ya. Jadi berlatih ya. 10.000 jam Kak. Iya harus sampai 10.000 jam. Kalau kita sudah melewati batasan itu maka kita sudah expert. Saya yakin orang itu yang sudah melewati 10.000 jam dia akan expert dalam hal itu. Misal kalau dia nyapu 10.000 jam sampai selesai kan dia expert cara nyapu yang benar gimana? Yang benar. Cara yang bersih misalnya lebih cepat juga kali ya kayak. Iya. Kak Umar sendiri nulis kira-kira udah nyampe belum tuh 10.000? Belum masih. Belum nyampe. Jadi gini, setelah aku yang jelasin dulu kenapa berlatih. Maksudnya adalah di pikiran kita itu ada knowledge dan pengalaman. Knowledge itu ada apa? Pengetahuan. Jadi orang yang memiliki knowledge itu belum tentu dia memiliki pengalaman. Tapi orang yang memiliki pengalaman itu sudah memiliki knowledge. Coba ya saya ulangi. Jadi kalau orang kenapa perlu berlatih? Karena orang itu perlu punya knowledge dan pengalaman. Iya. Kalau orang punya knowledge-nya aja, dia belum tentu berpengalaman. Tapi kalau orang yang punya pengalaman, pasti dia punya knowledge-nya gitu. Mungkin bisa. Maksudnya, misal kalau dulu aku belum bisa renang, aku ngajariku renang itu begini. Kak, kamu renang itu tanganmu di atas, lalu jualnya gini, persiapanlah luncur, kakimu meluncur dorong ke depan, lalu ke samping, ke belakang sini, lalu ke depan lagi. Kakimu juga sama, lebar gini, terus gini, begitu dari itu berenang berpindah dari satu titik ke titik lainnya di air. Coba kalau misal aku langsung diceburkan ke kolam yang dalam, apakah aku bisa langsung? Lupa paling yang diajarin tadi ya? Bukan lupa, tapi nggak bisa. Karena belum pernah gitu. Iya, karena belum pernah mencoba. Ya kita harus berlatih, harus walaupun di yang dangkal dulu, kakinya pelan-pelan, tangannya baru kita nyebur ke yang dalam. Jangan asal dikasih tahu langsung sobrani maju ke dalam. Bisa itu. Menulis juga sama dengan gitu. Ada orang yang tahu cara menulis, penulisnya udah tahu namanya. Tapi dia belum berlatih, sama aja. Dia belum nggak akan memulai menulis. Dan juga kalau misal dia nggak berlatih langsung tiba-tiba buat buku itu kan nggak ada pengalamannya.
kayak langsung lewat jalan besar langsung kan gitu. Tabrak enggak cocok. Tenggelam di kolam renang tadi gitu. Oleh karena itu harus berlatih dulu. Mungkin kalau dalam konteks saya pas belajar nyetir mungkin sama ya. Jadi belajar nyetir saya nyoba dulu nih di lapangan, jangan langsung ke jalan raya gitu karena berbahaya gitu ya. Nyetir juga sama kan, misal kalau Abi ngajari aku nyetir ya, kasih contoh. Oke. Apa kalau mitik, ya kalau kamu nyetir mitik kan mulai diajari sekarang. Kalau kamu nyetir mitik itu kakinya satu saja. Yang kanan tuh rem, kiri untuk kanan untuk gas, kiri untuk rem kalau enggak kebaliknya. Kanan untuk gas benar. Lalu arahkan ininya. Setirnya. Arahkan setirnya. Lalu kamu kalau mau maju pencet D yang huruf D yang di samping ini. Kalau mau mundur pencet huruf R ya. Kalau mau ditanjakan pencet yang L. Lalu gas lah. Ya, bisa kalau gitu langsung aku nyetir. Apalagi langsung ke jalan raya gimana itu? Apakah benar-benar pasti? Iya. Bahaya kan, pasti kan enggak just banget. Benar. Karena itu kita harus berlatih. Nah, kalau kita berlatih itu kita harus konsisten dan disiplin. Ya. Gimana tuh Kak? Mungkin maksudnya kalau aku sendiri itu mentargetkan untuk aku menulis 8 jam sehari. Lalu minimal 1000 kosakata per hari. 8 jam per hari, 1000 kosakata per hari. Berarti kan kalau 8 jam itu kan 3 tahun untuk mencapai 10.000 jam. Sama. Itu kan 3 tahun untuk mencapai. Berarti benar-benar tiap hari banget ya Kak? Iya, harus disiplin. Itu. Jadi kita harus benar-benar disiplin untuk berlatih ini. Berarti juga poin yang saya jadi tangkap untuk mencapai si 10.000 jamnya itu juga, maksudnya kitanya apa ya, memasang target juga gitu ya. Maksudnya kalau misalnya nih, saya targetnya 10.000 jam, tapi ternyata saya ngerjainnya cuma setahun sekali, mungkin saya hidup 1000 tahun mungkin, atau gimana gitu. Berarti emang beneran intensif gitu, beneran kayak diniatkan sejak awal gitu ya. Iya. Oke, menarik. Mungkin Umar, ini saya nggak kerasa loh kalau ngobrol sama anak 12 tahun loh sejujurnya. Saya kayak ngomong sama temen kuliah gitu kayaknya. Kepada teman-teman juga saya ingatkan kembali kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut. Mungkin tadi dari yang dipaparkan sama Kak Umar ada yang mau dikonfirmasi ulang atau mungkin ditanya lebih lanjut. Bisa langsung disampaikan di kolom chat Zoom-nya atau raise hand nanti saya akan terhubung ke admin. Gitu ya. Terus mungkin saya mau coba cek juga ya. Umar mungkin ada yang mau Iya masih ada. Oh iya, apa tuh? Ini nih ada satu tips yang sering aku gunain. Gimana? Untuk penonton. Jadi kita harus mau menulis itu menulis itu sama dengan kita mengobrol kepada diri kita sendiri dan mengobrol kepada orang lain. Menulis itu seperti ngobrol. Oke. Terus Kak. Menulis itu seperti maksudnya adalah kalau kita menggunakan bahasa sendiri untuk menulis itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan bahasa orang. Itu kan bahasa kita sehari-hari. Iya. Ya, kalau misalnya kita nganggap ini aku harus menulis buku, harus menggunakan bahasa yang keren-keren gitu kan. Kalau kita gunakan bahasa sehari-hari itu kan akan lebih terpikirkan lagi karena kosakatanya sudah sering terulang-ulang. Mungkin itu kenapa jadi terjawab nih penasaran saya, kenapa kok saya baca buku ini tuh rasanya kayak diceritain gitu. Ternyata memang cara menuliskannya adalah ya tulis sesuai bahasa kita sehari-hari gitu ya. Pantesan saya jadi terkonfirmasi juga ketika saya baca ini dan tadi Kak Umar cerita tentang credo itu ya enggak. Maksudnya saya sih lebih ngena karena disampaikan sama yang nulis ya. Tapi maksudnya rasanya sama-sama mudah dipahaminya, baik saya baca dari yang ditulis maupun Kak Umar ngomong langsung gitu. Terus kalau aku biasanya nulis gini. Gimana? Jadi kalau setiap kali Abi ngomong itu aku rekam lalu aku tulis. Adikku Charles itu juga dia ngomong kalau yang bagus-bagus bermanfaat aku rekam lalu aku tulis sama adik. Lalu Iza juga kalau anggapannya bagus aku rekam aku tulis. Umi pun juga Umi yang sering ngajarin tumbuhan, masak-masakan, aku rekam aku tulis. Aku pun juga sama gitu. Aku
rekam, lalu aku ngomong, aku rekam, lalu aku tulis. Itu akan jadi lebih mudah. Misal kalau membuat buku novel, berarti kan kita tinggal rekam ngomong kepada diri kita, ngomong kepada rekaman ini. Oh, novel ini ceritanya begini, dah. Nah, nanti tinggal dimulai lagi kan menggunakan bahasa kita, tinggal tulis. Nah, itu lebih mudah. Oh iya. Ketangkep nih sama saya. Oke. Itu saya mau coba ini caraku sendiri. Cara kalau Umar ya. Ya belum tentu penulis lain melakukan hal ini. Ini cara pribadi sendiri. Tapi buat saya sendiri kayaknya ini sih masuk akal sih. Kayaknya saya mau coba deh tips itu ya. Tunggu ya, nanti saya nulis juga Kak Umar. Gitu. Nanti kita berdampingan di ini di toko buku karya Rihanur dan buku karya. Ini masuk ke ada pertanyaan nih dari Kak Hasan. Kak Umar ada nggak sih penulis favorit? Ada. Apa tuh? Pak Soekarno dan Buya Hamka. Pak Soekarno dan Buya Hamka. Kenapa? Karena Pak Soekarno itu yaitu menggebu-gebu. Karena itu menggebu-gebu. Semangat. Ingin merdeka semangat. Aku tahu persis bahwa Pak Soekarno itu beliau mencontohkan Cokro Aminoto. Kamar belajar itu juga ya berarti ya. Oh, menarik. Terus Kak. Sedangkan Buya Hamka itu dia itu hatinya halus, lembut, membuat dingin suasananya. Tenang gitu ya membuat teman. Sama-sama juga Pak Buya Hamka juga pernah berguru sama Cokro Aminoto. Itulah kenapa adikku dinamai Cokro Aminoto. Cakra Satya Laksana. Cakra Satya Laksana. Oh iya. Soalnya kalau Cokro udah kecil tua, gede orang tua. Lebih modern Cakra. Oke. Dan aku tahu persis mereka itu bertengkar sebenarnya. Walaupun antara Pak Soekarno dan Buya Hamka itu hingga Buya Hamka harus di penjara. Tapi sama-sama anak murid. Tapi berarti ini ya Kak, maksudnya cukup beda banget gitu. Kak Umar suka tulisan Pak Soekarno yang menggebu-gebu, tapi Kak Umar juga suka tulisan Buya Hamka yang menenangkan gitu. Itu kan udah dua. Ya, berarti aku ada di pertengahannya itu. Jadi menggebu-gebu juga menenangkan hati. Jadi suatu saat harus menggebu-gebu. Kita harus tahu suatu saat kita harus gas, harus injak pedal gas untuk menggebu-gebu. Suatu saat kita harus ngerem. Harus melembutkan hati. Oke Kak. Terus pertanyaan selanjutnya ya nih dari peserta juga dari Abi Afi. Apa yang Kak Umar rasakan saat menempuh belajar di rumah sama Abi di SD Satya Laksana itu? Gimana perasaan Kak Umar? Bahagia juga. Karena gurunya Abiku sendiri. Dan aku tahu kalau Abi itu suka membaca buku, lalu pintar kan. Itulah kenapa aku ingin belajar kepada Abi, karena aku memiliki cita-cita untuk ingin menjadi investor. Dan Abi sendiri kebetulan investor sekaligus pengusaha. Kan bejan ini. Pas ya. Iya pas langsung belajar sama yang udah tingkatannya dewa. Udah tinggi gitu. Oke. Terus jadi perasaannya bahagia ya belajar di rumah ya. Terus manfaat apa yang Kak Umar rasakan dari belajar di rumah? Apa manfaatnya? Dari belajar langsung sama Abi mungkin Kak Umar jadi merasa karena sama Abi mungkin lebih rileks mungkin, atau tadi kan Kak Umar bilang Abi keras tuh, mungkin ada Abi disiplin lah, tegas gitu. Apa dampak dari yang Kak Umar rasakan belajar di rumah? Abi itu mengajarnya itu benar-benar tegas. Kita sama Umi. Beda sama Umi. Kalau Umi itu kan kalau Umi itu kan halus pelan gitu. Wajar lah ya Umi gitu. Tapi kan ya sifat anak kan muncul kan kalau dihalusin itu kan bandel malah. Kan kalau Umi nama tinggi. Kalau Abi benar-benar langsung ngecup. Ya berarti Kak Umar. Tapi dampaknya apa? Jadi mengetahui paham karena dipaksa untuk langsung cep gitu. Jadi aku langsung paham bahwa Abi kan kalau kita seringnya dihalusin itu malah celelean gitu kan. Terus kenapa Abi keras langsung aku paham betul. Jadi berarti
mungkin saya juga jadi, kalau saya sambungin berarti Kak Umar itu di rumah bisa mendapatkan sisi tegasnya dari Abi dan bisa mendapatkan sisi lembutnya juga gitu ya dari Umi. Iya. Dari belajar di rumah. Oh iya, itu tambahan pengetahuan juga, tambahan sudut pandang lah buat saya gitu. Pertanyaan lagi nih Kak, dari Haiman Nur Haramain. Sejak kapan Kak Umar mulai pertama kali menulis nasihat dari Abi? Menulis ya sejak 1,5 tahun itu ya? Berarti kira-kira kalau dari Juni juga nggak salah. Juni? Ya Juni 15, tanggal 15 Juni. Oh, oke. Sebelum dan kalau dari Umi, kalau ini kan 15 Juni itu tadi kata Kak Umar kayaknya tanggal bukan 15 Juni. Lupa ya. Belum lihat, tapi intinya 1,5 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Kalau ininya kan selesainya berarti kapan tuh Kak? Kak Umar selesai nulis tuh kapan? Ya juga. Waktunya itu selama 1,5 bulan. Soalnya lupa udah lama lah gitu. Oke. Terus kalau untuk nasihat Umi, apakah dimasukkan juga atau belum? Ada yang dimasukkan. Ada yang dimasukkan juga. Ya kalau di buku itu ada yang itu memberikanku tentang tumbuhan, cara merawat, lalu memasak tentunya kan. Jadi untuk bertahan hidup. Abi kan dulu sering men-challenge-ku untuk tinggal sendiri, untuk mengetahui apa itu ketakutan yang sebenarnya. Jadi benar-benar merawat rumah. Saat itu Abi, Charles, Izat itu kan pergi untuk pas waktu Umi masih belajar di kuliah, itu pergi untuk nyebut. Aku ditawari mau kerja, aku enggak, karena kan aku pikir bentar, ternyata 3 jam lama kan. Karena itu di situ aku diajari kan, karena udah diajari Umi untuk cara masak, untuk diajari cara menyalakan lampu, kan dulu mematikan, lalu cara memasak nasi diajarkan. Oh, itu juga jadinya menjawab pertanyaan beberapa orang juga yang sebenarnya pernah ditanyakan ke Kak Mabuk. Terus kalau semua diajarin Abi, Umi ngajarin apa gitu? Pertanyaan mudahnya gitu. Jadi berarti dari sisi masak mungkin atau tadi tumbuh-tumbuhan itu diajarin sama Umi ya? Iya. Oh, berarti ya kolaborasi antara Abi dan Umi ya berarti. Terus Kak Admin mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak? Bentar. Apa Kak? Sorry. Sebenarnya ada pertanyaan lagi sih Kak ini. Tapi dimintanya anonim. Jadi gimana kalau misalnya ada 2 nih Kak. Pertama, gimana kalau Kak Umar lagi nulis terus idenya habis? Pernah kan? Pasti pernah kan misalnya. Iya, pasti. Nah, gimana tuh Kak ngadepinnya? Nah, pertama adalah benar-benar harus fokus niat untuk menulis. Kenapa harus niat? Di agama Islam pun juga bilang kan kalau sesuatu yang dia lakukan itu berdasarkan niatnya. Maksudnya apa? Kalau misal aku disuruh untuk menjaga rumah pas waktu itu, aku kan niat ya kan, karena ingin jaga rumah, ingin sendirian di rumah, ayah niat. Tapi kalau misal aku nggak niat, bisa jadi aku pergi main sama temen, bisa jadi malah ninggalin ke Alfamart, beli jajan, malah ke kafe kan nongkrong. Padahal harusnya jaga rumah. Iya, gitu ya? Karena itu harus benar-benar niat untuk menulis buku. Setelah itu benar-benar fokus di depan laptop. Fokus di depan laptop. Kak Umar nulisnya berarti ngetik ya? Iya. Benar-benar fokus untuk diniatkan mengetik. Setelah itu yang ketiga itu tulis apa saja yang ada di pikiran kita, apa yang kita omongkan, terus apa yang kita lihat. Misal kalau aku melihat ada laptop ditulis, ada kamera ditulis, ada buku ditulis, ada buku yang bagus, ada gunung yang besar, ada jendela yang keren, ditulis semuanya. Belum ketemu idenya tulis saja sampai ketemu ide. Pokoknya sampai ketemu ide jangan pernah berhenti. Mau tulis terus sampai benar-benar diperas sampai kering gitu. Setelah itu baru yang atasnya baru dihapus. Jadi misalnya saya lihat di sini nih ada gelas, saya tulis aja ada gelas gitu. Iya ditulis. Nanti ketemu idenya kalau tulis terus. Oke. Yang atasnya tidak dihapus. Yang nggak penting-penting tadi yang aku lihat kamera, aku lihat itu. Oke. Itu kalau cara yang biasa aku gunakan. Oke.
Ada sedikit informasi nih kepada para peserta mungkin. Ini kan masuk jam di waktu Indonesia Barat 10.54 nih. Sedikit bocoran, jadi nanti setelah selesai saya menginterogasi bintang tamu kita hari ini, akan ada door prize dari Hak Sama Book yang disediakan dari Hak Sama Book untuk peserta yang titik gitu. Nanti akan saya kasih tahu. Jadi supaya supaya dapat kesempatan untuk mendapatkan door prize spesial itu, standby terus, stay tune sampai acaranya selesai gitu ya. Oke, terus mungkin ada pertanyaan lagi Kak Admin? Ini belum ada yang masuk sih. Oh, tadi yang anonim ada satu lagi Kak. Kak Umar tuh pernah males gak? Tentu pernah males ya? Masa manusia pernah, nggak pernah. Wah, siapa tahu kan, karena saya ngobrol sama Kak Umar nih seperti sosok yang berbeda gitu. Nah gimana Kak, kalau misalnya orang lagi males tuh ngatasinnya gimana? Iya, manusia itu punya 3 jenis otak. 3 jenis otak. 1 otak manusia yang asli untuk berpikir, 2 otak mamalia, dan 3 otak reptil. Manusia, mamalia, reptil. Kalau otak manusia itu benar-benar kita gunain untuk berpikir, kita fokus untuk berpikir. Tapi kalau otak mamalia itu dia hanya kerjanya makan, ngomong. Contoh kalau kita perhatikan kambing atau sapi itu, makan makan mu gitu kan. Itu kan kerjanya gitu, makan terus ngomong, makan ngomong. Terus otak yang ketiga otak reptil, dia itu benar-benar ingin kesendirian. Jadi kalau dia, karena itu kan ular, buaya itu kan malas gerak dia itu. Jadi kalau sekali diganggu matok langsung. Kalau manusia maka otak reptil sekali diganggu marah langsung dia, marah sebenarnya. Aku juga pernah dulu gitu, Abi pernah gitu semua, keluarga pernah gitu. Kita Charles Umi pernah gitu. Pernah reptil itu? Ya, pernah, pasti. Oke. Nah, jadi cara untuk tergantung kita kemalasan itu ada di mana. Ya, Kak Umar. Kemalasannya misal kalau ada di otak reptil berarti sebaiknya kita tidur. Sama-sama nggak mikir kan, malah suka mikir, tidur aja. Daripada marah-marah. Ya, daripada marah-marah juga sufos tuh. Tidur aja. Lalu kalau otak mamalia, kita biarkanlah saja. Biarkan kita makan, ngomong, tapi dibatasi waktunya. Oke. Setelah itu baru kita kembali nulis. Tapi baiknya tidur. Iya. Kenapa tuh Kak? Bangun tidur itu fresh langsung. Pikirannya itu kosong. Itulah kenapa kalau aku mau menulis itu kalau pagi habis bangun tidur sholat dulu, terus baru ngetik. Lalu kalau mau siang mau ngetik mau nulis itu tidur dulu. Sebentar aja nggak apa-apa, minimal lah 10 menit 15 menit. Lalu ketikkan kembali, lalu ngetik kembali. Kalau malam tidur juga. Karena kan susah mikir kan kalau malam kita itu kan saking ngantuknya, jadi susah mikir, makanya tidur, mau tidur pasang. Jadi kalau misalnya males lagi pengennya makan ya udah biarin aja makan gitu ya. Oh enggak, tidur aja. Atau tidur aja. Tapi kan nggak dibiarin terus nanti 3 jam, 4 jam, 5 jam makan. Iya. Kak Admin ini masih ada waktu nggak Kak? Masih ada waktu? Soalnya masih ada pertanyaan lagi nih ternyata yang masuk. Oke ya, lanjut ya. Kak Umar masih kuat? Insya Allah. Masih ada sedikit pertanyaan lagi nih. Masuk dari Kak Fatih Ali. Apa sih rutinitas Kak Umar sehari-hari? Kesehariannya Kak Umar? Mungkin di rumah? Ya di rumah tergantung sih, kalau ke kantor ikut Abi. Mereka bangun tidur, sholat, lalu baca buku biasanya. Sampai waktu sarapan, makan. Kalau ikut Abi langsung sampai ke Jogja, biasanya ke Jakarta, ke Kudus, ke kota-kota besar, sampai malam biasanya. Kalau siang paling cuma balik, ada urusan mau ngambil apa balik lagi. Jadi kalau ikut Abi sampai malam minimal. Terus nulisnya kapan? Nulisnya itu di jarak antara perjalanan itu. Masakan Solo ke Jogja, bengong, velo semua diem gitu kan. Gak mungkin. Aja, iya, sunyi banget. Nah di situ waktu nulis. Terus juga Abi meeting, pas aku Abi meeting, kalau aku ingin dengerin tulis. Tapi kalau lagi pengen ngetik. Oh gitu. Oke. Berarti
ya di sela-sela waktu itu ya Kak Umar nulis. Terus kalau bangun tidurnya sendiri Kak Umar biasanya bangun jam berapa? Bangun tidur. Bangun tidur pagi. Tergantung apa tuh? Kalau tidurnya kemalaman biasanya bangunnya jam agak telat-telatan ya subuh. Tapi kalau konsisten itu atas rutinnya belum subuh. Oh oke. Terus kalau tidur malamnya? Tidurnya lagi? Malam itu aku sebenarnya ada batasan itu, aku buat sendiri batasannya jam 10 untuk diriku sendiri. Itu udah paling maksimal, nggak boleh lebih. Maksudnya nggak boleh lebih. Kecuali kalau ada kerjaan penting. Kalau ada kerjaan penting sampai jam 10 nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kerjaan habis sholat isya tidur. Karena suruh juga tidur. Habis sholat isya langsung tidur. Tapi kalau Rasul beda, jam 2 malam sampai kalau aku jam 2 tidur lagi. Proses ya. Terus tadi kan katanya bangun tidur baca buku tuh Pak? Iya. Apa sih buku yang paling pertama Kak Umar baca? Buku biografi tokoh-tokoh terkenal. Wah. Yang paling berkesan deh, mungkin satu. Selain Rasulullah. Ada kan tokoh dari luar yaitu siapa ya? Banyak soalnya. Salah satu aja mungkin yang Kak Umar. Mungkin terkait Kak Umar kan tadi katanya baca buku bisnis misalnya. Yang nyambung ke bisnis siapa? Mungkin ada tokoh bisnis atau ada tokoh bisnis. Kayak misal Genghis Khan. Itu kan dari usia kecil hingga usia 40 tahun kalau nggak salah, itu benar-benar dikejar untuk dibunuh kan. Karena ayahnya itu kan berkuasa, dia penguasa, tapi dia dibunuh oleh tangan kanannya sendiri. Nah, pamannya sendiri kalau nggak salah. Nah, pamannya Genghis Khan ini ingin bunuh Genghis Khan biar nggak ada keturunannya yang dapat itu. Dia dicari, akhirnya setelah itu dia berkuasa, semakin berkuasa. Saking berkuasanya sehingga dia itu menguasai sepertiga dunia. Tapi walaupun dia merusak kan menghancurkan bahkan sampai membuang buku-buku kitab itu kan. Tapi cucunya itu juga ya sebagai tokoh Islam ternyata. Genghis Khan itu? Iya, cucunya Genghis Khan itu masuk Islam dan sebagai tokoh Islam. Agama Islam. Itu salah satu tokoh yang Kak Umar suka baca ya tentang. Aku komen dia juga berkuasa dia. Belakangnya ada Khan. Wah, depannya. Oke. Itu contoh. Oke, terus mungkin pertanyaannya saya cukupkan dulu nih udah jam segini. Tapi kita masih ada sesi selanjutnya. Jadi gini deh, dari tadi kan Kak Umar yang ditanya nih. Nah. Mumpung kita punya door prize, kita punya stok door prize, kepada Kak Umar mungkin ada nggak yang pertanyaan yang mau ditanyakan kepada peserta yang ikut hari ini, nanti yang bisa jawab dapat door prize dari kita. Ada, wah siap-siap ya semuanya nih, saya juga ini nih, standby nih jadinya. Apa Kak? Silahkan ditanyakan. Kak Admin siap ya? Jawabannya mudah. Bentar, saya jelasin teknisnya. Nanti setelah Kak Umar sampaikan pertanyaannya, mungkin angkat tangan ya Kak Admin ya. Raise hand, nanti yang sudah dipersilahkan oleh Kak Admin akan di-unmute, jadi bisa ngomong langsung. Nah nanti bisa langsung jawab supaya Kak Umar bisa langsung dengar jawabannya apa. Udah siap Kak Umar? Siap. Udah siap kakak-kakak semuanya siap? Oke, Kak Admin siap? Siap ya? Silahkan, apa tuh pertanyaannya? Mudah jawabnya. Aku memudahkannya. Yang keras yang Kak Umar. Oke. Biar kedengeran semua. Jawabannya ada di tadi ya. Apa bab yang paling susah untuk ditulis, yang paling berhati-hati, dan kenapa? Apa bab yang paling susah untuk ditulis dari buku Abiku Memang Beda ini ya? Dan kenapa? Admin, udah ada yang siap jawab? Tik tak. Terlalu susah ya? Enggak. Kayaknya sih enggak ya. Kalau tadi ada yang ngikutin dari awal atau dari tengah mungkin ada yang bisa jawab. Oh, udah ada Kak Admin? Atas nama siapa nih? Saya boleh tahu nggak? Atas nama. Oh, dijawab di chat ya? Wah, Kak. Tadi kan teknisnya gini nih Kak. Jadi dijawabnya jangan di chat. Dijawabnya ngomong langsung gitu.
Jadi karena belum sesuai teknis, nanti kakak yang jawab tadi logika tuh siapa namanya, boleh saya baca? Kak Aang ya? Kak Aang ya? Boleh deh Kak Aang, atau boleh dijelaskan kalau mau dibuka mic-nya, dijelaskan tadi kan Kak Umar nanyanya apa dan kenapa tuh. Nah, dijelaskan kenapa sih bab logika ini susah untuk ditulis sama Kak Umar, bahkan katanya revisinya banyak banget, bolak-balik direvisi sama Abi. Kak Aang mungkin siap di unmute? Oke, siap, keren nih. Coba ya Kak Umar. Gimana nih Kak? Halo, Mas Umar, udah dengeran ya? Ya. Mungkin maaf Kak, bisa Baik. diulangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Umar? Apa kabar? Ya, baik. Baik. Luar biasa loh, ini saya bawa bukunya loh. Wah, Masya Allah. Sangat inspiratif sekali. Jadi ini sepertinya bukan hanya belajar dari Mas Umar, tapi juga harus belajar sama abinya juga ini. Karena saya sebagai orang tua juga ya perlu juga belajar sama abinya Mas Umar seperti itu. Saya punya cita-cita yang sama, ingin memiliki seorang penerus seperti itu ya, yang bisa menghidupkan kembali peradaban Islam sebagaimana dulu. Jadi jawabannya tadi logika ya. Jadi saya anggap karena memang tadi logika ini tiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Maka untuk bisa menjelaskan bab logika ini memang harus dijelaskan secara nuntut seperti itu dan secara sistematis seperti itu ya Mas Umar mungkin. Nah gitu, gimana? Benar nggak Mas? Hampir, tapi udah bener. Udah benar. Oke, selamat kepada Kak Aang dapat 1 slot door prize dari Hak Sama Book. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kak Aang sudah berkenan menjawab. Iya. Selanjutnya saya ada pertanyaan nih dari Hak Sama Book deh. Jadi kita ada door prize lagi nih Kak. Kita ada pertanyaan 1 lagi. Siap-siap ya kakak-kakak peserta yang ikut di Meet and Greet hari ini. Pertanyaan dari Hak Sama Book, atau mungkin bukan pertanyaannya, minta tolong ceritain dong tanggapan atau kesan-kesannya setelah baca buku ini supaya bisa langsung didengar sama penulis kita gitu. 1 orang aja, siapa yang paling cepat angkat tangan? Tolong ya Kak Admin ya, standby. Angkat tangan ya, jadi di Zoom ada raise hand itu, diklik. Nanti yang paling pertama angkat tangan akan kita persilakan untuk ngomong langsung dan disampaikan kesan-kesannya langsung kepada penulisnya. Ya, siapa nih? Rebutan. Ayo. Ada? Atas nama siapa Kak? Boleh tahu? Atas nama Haiman Nur Haramain. Kakak yang tadi nanya ya, ini keren. Oke, Kak Haiman, mungkin Kak Admin bisa dipersilakan Kak Haiman untuk dinyalakan speakernya. Dinyalakan mic-nya, sorry. Ini ya, Kak Haiman. Baik. Mungkin bisa diperbesar suaranya Kak, mohon maaf. Ada ya? Ya, halo, terdengar suara saya? Terdengar, alhamdulillah. Jadi tadi sebenarnya saya bundanya Haiman. Tadi Haimannya lagi kurang enak badan, jadinya nggak ngikutin lagi. Cuma saya sebagai bundanya itu sangat-sangat terinspirasi sekali dengan buku ini ya. Benar-benar ketika saya baru membaca beberapa halaman saja tuh sudah takjub lah ibaratnya gitu ya, karena ya dengan usia 12 tahun itu sudah bisa membuat buku
yang sangat luar biasa gitu ya, bukan tulisan anak-anak yang mungkin sekedar cerpen atau cerita-cerita fiksi seperti itu ya, tapi ini benar-benar yang apa ya, untuk kehidupan lah, bekal kehidupan. Jadi buat saya pribadi sebenarnya agak terlambat juga gitu ya, cuman kan ya tidak boleh ada kata terlambat untuk apa, mengajarkan kepada anak-anak saya gitu. Minimal saya bisa memberikan apa ya, pendidikan untuk anak-anak saya sebagai bekal untuk nanti menjadi anaknya lagi, mau apa, cucu saya lah ibaratnya gitu ya. Jadi saya berharap bisa dari anak-anak saya bisa menciptakan generasi yang jauh lebih baik gitu ya, dengan inspirasinya dari Mas Umar, Kak Umar dan ayahnya tentunya ya, dengan abinya gitu. Itu sih bener, saya tuh sampai sempet apa ya, segala perasaan tuh dari mulai takjub, harus terinspirasi, segala macam perasaan itu benar-benar tercurah dari buku ini gitu loh, yang bisa saya rasakan seperti itu, Kak Umar dan Mbak Rihan. Oke, terima kasih Bunda Kak Haiman ya, bundanya Haiman ya tadi. Ya. Oh iya, gitu Kak Umar pesan-pesannya. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Umar ada tanggapan balik? Terima kasih aja Terima ya. kasih. Masya Allah, ternyata alhamdulillah buku yang Kak Umar tulis tuh bisa menginspirasi, bahkan saya usia 20 tahun bahkan ke bunda yang udah punya anak pun menginspirasi Kak gitu. Baik, terima kasih Kak Iman, selamat dapat 1 door prize dari Hakta Mambuk. Ditunggu nanti insya Allah akan segera kami kontak ya untuk dapat alamatnya, nanti langsung dikirim ke alamat. Ya, terima kasih, semangat terus ya Kak Umar untuk menginspirasi. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kak Admin mungkin dimatikan dulu speakernya. Oke. Selanjutnya nih Kak Umar, mungkin kita udah ada di penghujung acara nih ya. Tapi sebelum itu, berhubung jilid 2 dan jilid 3 kan udah siap dipesan nih. Udah ada covernya juga tadi kayaknya udah ditampilkan juga. Boleh nggak Kak diceritain jilid 2 itu bocorannya deh, sedikit aja gitu. Sedikit ya? Iya. Sedikit yang? Sedikit. Sedikit. Aku sedikit. Oke. Gimana tuh? Jilid 2 itu berisi tentang meja makan nasihat itu yang diberikan kepadaku di meja makan. Jadi di situ berisi tentang pembicaraan apa sih yang kita bicarakan di meja makan itu, yang kita obrolkan, yang kita berdialog apa yang ada di meja makan itu. Sedikit kan? Iya. Mungkin boleh tahu nggak sih Kak, kenapa meja makan? Boleh nggak? Atau itu rahasia? Kenapa di meja makan? Emang berarti kan kalau misalnya Kak Umar bisa sampai membukukan obrolan di meja makan, berarti emang ada sesi di meja makan. Kenapa sih? Kok apa pentingnya gitu sesi di meja makan? Kan meja makan tempat makan. Ini. Jadi gini Mbak. Udah lama nih. Bagaimana Kak Umar? Gimana? Makanan itu adalah rezeki tertinggi yang ada di dunia ini. Oke. Karena dengan makan dia bisa menegakkan tulang punggung kita, bisa menyambung nyawa kita. Nah, kalau kita menikmati makanan rezeki tertinggi di dunia ini, kita harus bersedia atau bahagia? Bahagia dong, harusnya. Kalau bahagia itu enaknya sendiri atau bersama? Bersama deh, ya. Biar ada teman berbahagia gitu. Nah, karena itu kenapa kok ada aturan no book, no toys, no gadget, agar tidak mengganggu kebahagiaan kita di meja makan. Selain itu juga karena kan meja makan tuh biasanya kita makan aja ya, nggak ngobrol gitu. Nah, kenapa kok bisa ada sesi ngobrol gitu di meja makan? Oh ya, selain itu karena orang itu kebanyakan lupa kalau dia itu makan itu hanya mengisi perutnya saja dengan makanan yang gizi dan karbohidrat, protein, terus sayur-sayuran itu yang hijau-hijau, tapi lupa mengasih ilmu yang bergizi kepada otak kita. Jadi seharusnya selagi kita makan mengisi perut, kita juga harus mengisi otak kita dengan ilmu bergizi. Oh, itu dia jawabannya. Jadi nggak sekedar ngisi perut, tapi kepalanya juga diisi gitu ya. Oh, oke. Udah cukup bocoran jilid 2-nya? Iya sudah. Udah. Oke, next. Mungkin jilid 3-nya juga nih. Jilid 3 itu berisi tentang kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Terus
Pemimpin itu seperti pendaki, bahwa dia itu awal-awal di bawah puncak itu kan masih strong, semangat. Kalau ke atas di tengah, mulai ke tengah-tengah dia mulai ragu mau turun atau naik. Kalau turun berarti dia gagal dan mengeluarkan tenaga lebih untuk turun. Lalu kalau naik dia harus mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra, dan juga belum tentu dia selamat. Belum tentu dia masih hidup sampai puncak harapan itu. Nah, disitulah diceritakan kita membutuhkan, pas kita di kondisi cobaan di tengah-tengah itu, kita membutuhkan software mental menurut apiku. Software mental menurut itu adalah bahagia, jujur, taubat, dan sabar. Bahagia, jujur, taubat, dan sabar. Iya. Apa tuh Kak? Boleh cerita nggak? Itu. Oh itu berarti lengkapnya bisa dibaca di jilid 3 ya tadi ya, di kepemimpinan yang covernya warna ungu kalau tadi ada yang lihat ininya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya selaku moderator hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Umar. Udah berkenan ditanya banyak banget. Tadi kita berapa jam ini ngobrol ya. Kepada kakak-kakak peserta, kakak-kakak yang udah mengikuti sejak awal tadi juga terima kasih banyak. Mohon maaf jika dari saya selaku moderator atau mungkin dari keseluruhan keberjalanan acara ini ada kesalahan. Semoga manfaatnya bisa diambil. Kalau misalnya ada yang mau pesan tadi jilid 2, jilid 3, jilid 2 dan jilid 3, baik yang jilid 2 tentang meja makan tadi atau yang jilid 3 tentang kepemimpinan, bisa langsung kontak aja adminnya ke CS-nya. Bisa di Haksamabuk atau ke mungkin kakak-kakak udah ada yang punya nomor kontak CS-nya, itu bisa langsung dihubungin karena udah siap untuk dipesan. Insya Allah tanggal pertengahan Februari udah bisa dikirim langsung ke alamat kakak masing-masing gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh kru yang bertugas di acara hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.